Sebelum mulai ibadah kali ini, mari kita berdoa. Ya, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami hadir pada malam hari ini. Tuhan tolong berkati kami ya Tuhan, berikan kami hikmat agar kami dapat menyerap setiap apa yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berikan hikmat juga ya Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Dan bukakan telinga kami, bukakan mata kami agar kami dapat mendengar dan melihat dengan jelas apa yang Engkau sampaikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ada yang sudah tahu topik hari ini belum? Ada? Biar Ya, Tuhan. ya benar sekali, Tori. Thank you. Topik hari ini adalah hobi atau Tuhan. Nah, sebelum mulai, mari kita tonton video yang kemarin di-share dulu. Nikah, ayo kita ke gereja. Kamu kan mau sekolah minggu. Bapak, tanggung nih, lagunya mau selesai. Ya udah, Bapak tunggu di mobil ya. Jangan lama-lama ya, Mik. Iya, Bapak. Bapak dan Mika akhirnya berangkat ke gereja dengan terburu-buru dan terlambat. Bapak mengikuti ibadah dewasa dan Mika mengikuti ibadah anak-anak. Sepulang gereja, Bapak bertanya kepada Mika. Mika, tadi belajar apa di sekolah minggu? Itu loh, Bapak, tentang Salomo. Oh, ceritain dong cerita tentang Salomonya. Salomo itu loh, Bapak, yang melawan Goliat. Habis itu Goliatnya diajar sampai babak belur. Keren banget ya, Bapak. Bukannya itu bukan cerita Salomo ya? Salomo itu kan yang bijaksana itu kan? Aduh, kok aku nggak konsen ya pas sekolah minggu? Aku mikirin si Bang Chan Stray Kids. Kenapa ya kalau dengerin K-pop 3 jam aku konsen, tapi kalau nyimak firman aku nggak konsen? Bu Ana, help! Ya, demikian videonya. Ada yang mau menyampaikan kalian dapat apa nih dari videonya? Mungkin satu dua orang? Kak, itu bukan cerita Salomo, itu Daud, Kak. Yang Kira-kira kenapa lawan gitu? Goliat. Kebanyakan TikTok. Yo, itu dari Dom. Boleh ada satu lagi? Siapa? Mungkin Twin? Ada yang mau menyampaikan? Oke, langsung langsung kita mulai aja. Jadi topik hari ini adalah hobi atau Tuhan. Kalau video tadi itu menjelaskan bahwa si Mika, ada di sini kah? Oh, belum. Si Mika itu kebanyakan dengerin lagu-lagu yang K-pop nih, lagu-lagu intinya bukan lagu rohani lah. Sampai waktu dia diajakin untuk pergi ke gereja sama papahnya, dia jadi nggak konsen. Cerita Daud masih cerita Salomo tuh, bener kata Dom tadi. Yang melawan Goliat bukan Salomo, tapi Daud nih. Itu karena dia nggak konsen, otaknya masih di dunia lain. Mungkin masih bersama Bang Chan Stray Kids tuh tadi bener. Sekarang kakak akan tanya, apa hobi kalian? Boleh ada yang menjawab? Nonton Hobiku main game. main bola. Wah, Main game, bukan bola game. dari Dom hobinya main game. Dari Jesselyn Jojo hobinya main bola nih. Tori hobinya menggambar dan main game. Nah, sekarang kakak akan tanya pertanyaan kedua. Apakah hobi kalian berguna? Enggak, Kak, enggak. Ya, ada yang mau menjawab lagi? Tidak.
Nah, sekarang ke pertanyaan yang paling penting. Apakah Tuhan berkenan kepada hobi kalian? Dan apakah hobi kalian itu membawa kalian lebih dekat ke Tuhan atau lebih jauh dari ke Tuhan? Makin menjauh. Nah, nah seperti di video tadi itu, kalau hobi kalian tidak membawa kalian lebih dekat kepada Tuhan, pada akhirnya semuanya itu sia-sia. Kayak kalian baca pengkhotbah kan, judulnya semuanya sia-sia. Nah, seperti itu juga. Hobi yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, atau Tuhan sendiri tidak berkenan kepada hobi kalian, pada akhirnya adalah sia-sia loh. Karena pada akhirnya, kita mati, puji Tuhan kalau masuk surga. Enggak ya. Kalau kita percaya Tuhan, kita harus yakin kita masuk surga kalau kita melakukan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, coba buka di Roma 14. Roma 14 ayat 7 sampai 8. Roma 14 ayat 7 sampai 8. Semuanya sudah membuka? Yuk, saya anggap sudah ya. Sudah, Kak. Sudah. Ayat 7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Nah, kira-kira kalau hidup kita ini milik Tuhan, hidup kita ini termasuk apa aja nih? Yang pasti hidup kita adalah termasuk kehendak kita juga. Kehendak kita, meskipun Tuhan juga memberikan kita kehendak bebas ya, tapi kehendak kita pun harusnya sudah menjadi milik Tuhan. Karena Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan, berarti harusnya bukan kita lagi yang hidup, melainkan Tuhan yang di dalam kita nih, guys. Nah, termasuk hobi kita. Hobi kita kan termasuk kehendak kita ya. Nggak mungkin mendadak nonton bola aja. Pasti kan ada keinginan yang ada di dalam diri kita juga. Itulah hobi kita, yang harus juga kita serahkan kepada Tuhan. Make sure, pastikan bahwa hobi kita ini membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Jangan sampai jadi berhala. Misalnya nih, kayak di video tadi, lebih mementingkan nonton TikTok, nonton K-pop, daripada pergi ke gereja. Itu berarti kamu sudah diseret keluar dari, anggap aja surga nih. Karena itu sudah membawa kamu jauh dari Tuhan. Kira-kira kalau di surga nanti dekat apa jauh dari Tuhan? Nah, Dekat. ya kan, kalau di surga nanti kan kita dekat sama Tuhan nih. Nah, tapi kalau di dunia aja, kita udah nggak mau dekat-dekat sama Tuhan, dan kita malah ke tempat yang membawa kita jauh dari Tuhan, gimana di surga kita bisa tahan? Nah, itu Tuhan itu sangat toleran ya, teman-teman. Kalau Tuhan melihat, oh di dunia nih anaknya nggak mau nih dekat-dekat sama aku, otomatis Tuhan nggak bakal maksa dong. Ya udah kamu di sana aja. Kamu nggak mau kan dekat-dekat sama aku? Nah, nanti juga di akhirat kita juga nggak akan dekat-dekat sama Tuhan. Yang mana kalau nggak dekat sama Tuhan berarti kita ada di neraka. Jangan mau teman-teman. Lanjut, sebagai anak-anak Kristus, harusnya kita uh, kalau kita buka di Lukas 9 ayat 23 sampai 25, bisa ada yang membantu membacakan Lukas Lukas 9 ayat 23 sampai 25. Kak, aku Kak. Boleh dong? Aku katanya kepada mereka semua, setiap
orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Ayat ayat 24 dan 25, sekalian. 24 sama 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Thank you, Dok. Oh ya, Nah, di ayat 25, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kira-kira menyangkal diri dan memikul salib itu enak gak, teman-teman? Yesus nih, waktu mau ke Bukit Golgota, ngangkat salib tuh kira-kira berat gak? berat. Nah. Berat banget, Kak. Kalau kita mau ngikut Yesus harus menyangkal diri pikul salib, berarti kan bukan suatu hal yang mudah nih. Misalnya, kalian pengen banget nih, aku pengen nonton konser hari Minggu, tapi hari Minggu ke gereja. Terus aku harus gimana nih? Nah, kalau kita menyangkal diri dan memikul salib, kita harus mendahulukan Tuhan dulu. Kira-kira kalian nonton konser akan membawa kalian masuk surga nggak? Kan enggak kan? Tapi mengikut Yesus adalah jaminan kita untuk hidup yang kekal. Lalu kalau kita buka lagi di kitab Kolose 1 ayat 23, sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Mungkin ada yang ngomong nih, Kak, teman-temanku pada gitu semua, Kak. Nanti aku ketinggalan zaman, nggak bisa ngomong-ngomong sama teman-temanku. Kak, nanti aku gaptek, Kak. Nanti aku ketinggalan banyak, Kak. Nah, seperti ayat ini, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Kalau teman-teman kalian misalnya melakukan hobi-hobi yang tidak bagus nih, misalnya main game dari jam 6 sampai jam 3 subuh nggak tidur. Terus, gimana? Seperti ini, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Tuhan bilang apa? Kita harus jadi orang tuh rajin. Yang pastinya kalau misalnya kita main game nih sampai subuh, apakah kita bisa belajar dengan benar? Nggak bisa. Apakah kita bisa mendengarkan orang? Mungkin kita pasti nggak konsen. Kayak di video tadi itu, dia juga jadi nggak konsen tuh. Apakah hal itu membuat kita lebih baik dan lebih dekat ke Tuhan? Nggak juga. Padahal jam 3 ini sebenarnya harusnya kita bisa saat teduh nih, doa bareng sama keluarga, atau doa sendiri mendekatkan diri ke Tuhan. Nah, siapa di antara kalian yang mau mendengar suara Tuhan lebih jelas? Saya. Banyak ya, saya percaya semuanya pasti mau mendengar suara Tuhan lebih jelas. Nah, kakak akan cerita sedikit tentang pengalaman kakak sendiri. Jadi kakak adalah bukan tipe orang yang nggak punya hobi. Hobi saya banyak banget. Hobi saya banyak banget. Dari yang berfaedah sampai yang nggak berfaedah pun dulu banyak banget. Banyak hobi yang sudah kakak punya dan sekarang sudah dipotong lah sama Tuhan. Gimana caranya? Banyak-banyak berdoa. Nah, waktu kakak masih punya hobi ini, dulu kakak suka nonton anime, dan kalau nonton itu bener-bener, wah ngikutin banget lah.
kakak juga sempat suka sama K-pop, dan sukanya benar-benar yang suka banget gitu lah. Hal ini, tapi apakah membuat kakak lebih dekat ke Tuhan? Enggak. Dan kakak juga tahu, saat kakak lagi suka sama hal-hal itu, yang mana suka itu benar-benar suka banget sampai apapun pokoknya harus itu duluan lah. Kakak cinta Tuhan, iya cinta Tuhan. Tapi kenyataannya hati tetap nggak bisa berbohong. Mungkin hati saya lebih condong kepada hobi saya itu daripada ke Tuhan. Yang mana Alkitab sendiri pun berkata, jangan punya dua Tuhan, Tuhan atau Mamon. Dan untuk kita mungkin bukan Mamon, tapi lebih ke hobi kita ya. Karena mungkin kita belum pegang uang. Nah, waktu kakak lagi gencar-gencarnya sama ini hobi, kakak baca firman itu kayak, ya udah males-malesan. Ngapain pun kayak, bahkan mama kakak pun sering bilang, Kat, mami tuh denger sendiri Tuhan ngomong kayak gini. Kok kamu bisa nggak dapet sih? Padahal dulu tuh cukup sering dapat hal-hal juga dapat dari Tuhan gitu. Cukup peka. Tapi saya punya hobi-hobi yang menjauhkan diri saya dari Tuhan. Semua panca indera saya yang rohani pun jadi tumpul. Dari telinga yang bisa mendengar suara Tuhan, jadi telinga yang hanya mendengarkan lagu-lagu K-pop saja. Dari mata yang kalian dibukakan sama Tuhan, nontonnya jadi MV. Jadi emang benar-benar separah itu ya. Dulu kakak bahkan bangun sampai jam 3 pagi hanya untuk nontonin live. Yang mana harusnya itu adalah jam-jam kakak berdoa, bukan nonton live ya. Nah, semenjak hobi-hobi tersebut diputus, kakak bisa mendengar suara Tuhan lebih jelas lagi. Waktu hobi kakak nonton anime diputus, hari itu juga kakak langsung mendengar suara Tuhan audible. Dan yang pasti awalnya kaget. Tapi lama-lama jalan sama Tuhan itu ternyata enak loh. Bukan sesuatu yang nggak enak. Terus waktu hobi kakak nonton K-pop itu diputus, mendadak kakak jadi lebih baca firman lebih mudeng lagi. Terus dengar suara Tuhan yang sebelumnya kakak tempis terus kayak, alah apalah. Ini mendadak tuh lebih masuk lagi. Jadi kalau kalian mau mendengar suara Tuhan lebih lagi dan mau berhubungan lebih dekat lagi dengan Tuhan, usahakanlah mempunyai hobi yang mendekatkan kamu dengan Tuhan. Dan jangan yang menjauhkan kamu dari Tuhan atau mau menjadi berhalamu menggantikan Tuhanmu. Apakah ada yang ingin menambahi lagi? Mungkin Reta, Mbak Ana, atau Gaby? Kak Kathleen, Iya, Mbak. bagaimana caranya supaya bisa menghilangkan hobi yang 3 jam nonton TikTok, 3 jam nonton anime? Caranya bagaimana step-stepnya? Kasih tahu dong. Kalau untuk saya sendiri, saya beberapa kali saya benar-benar kecanduan sama gadget banget dulu, dan Tuhan sudah kasih banyak warning. Dari yang pertama kali, mendadak saya buka casing dan HP saya belakangnya hancur. Itu karena apa? Karena sebelumnya juga HP saya pernah hilang di time zone, dan saya udah ngomong, aduh Tuhan, aku janji kalau HP ku ketemu, aku nggak bakal kecanduan lagi. Tepat 3 bulan kemudian, saya tetap kecanduan handphone, dan saat saya buka belakangnya, handphone saya pecah. Dan akhirnya kayak, ya udah Tuhan, aku pasrah banget, aku udah pasrah handphoneku daripada hilang, rusak. Karena bukan cuma kali itu aja. Saya tahu saya benar-benar kecanduan, iPad pernah bengkok, HP pernah rusak, pernah kecemplung laut, dan lain-lain, semuanya pernah. Karena emang benar-benar kecanduan itu kan. Itu kenapa beberapa kali saya disuruh puasa gadget. Awalnya emang susah sih, pengen balik ke sana lagi, kayak ngapain sih? Mami saya bilang, Kat, kamu benar-benar kayak orang sakau, kayak orang yang kecanduan narkoba, tapi habis itu dicopot dari narkoba, jadi kayak ngefly gitu. Nah, kok cara saya pribadi sih, biasanya saya disuruh puasa beberapa kali, yang pasti harus
konsisten. Nggak bisa sekali jalan, oh aku mau berhenti, aku puasa 3 bulan. Saya juga pernah, nggak berhasil. Mungkin 3 bulan sekarang, terus bulan depan, sebulan. Tapi kalau bisa tanya Tuhan, jangan lupa diimbangi dengan ibadah. Karena menurut saya sendiri, kalau pemutusan ikatan kayak begitu, dan tidak dimasuki dengan hal-hal baru, otomatis kan kayak kalau gelas isinya dibuang, tapi nggak dimasuki dengan hal baru, kan otomatis anggap aja diisi hal lain lah. Yang mana malah membuat kita malah jadi keikat sama hal lain, malah cari haluan lain nih, bukan mendekatkan diri ke Tuhan. Jadi kalau saran saya sendiri, kalau mau copot, kalau mau dilepas harus punya tekad. Satu harus ada tekad dulu nih. Emang Tuhan bisa beracara, tapi kita punya kehendak bebas juga, dan Tuhan respect akan kehendak bebas kita. Dan yang kedua, konsisten. Kalau masih kecanduan lagi, coba lagi. Jangan berhenti. Lalu, berdoalah ke Tuhan. Tuhan, aku mau putus. Aku nggak tahu caranya gimana. Tuhan, aku nggak sanggup, tapi Engkau yang menyanggupkan. Kakak sendiri juga gitu. Terakhir mau putus tuh agak susah juga. Tapi kayak lama-lama Tuhan ngasih tahu. Ini loh, kenapa kamu harus diputus. Lama-lama arahnya makin ke sini kan. Lama-lama malah nyeret kamu kan. Bahkan terakhir sampai kakak pemutusan itu sampai mimisan berhari-hari. Pokoknya kejadiannya nggak karu-karuan. Sampai akhirnya kayak, oke, ya udah putus aja, putus-putus. Jadi konsisten, berdoa, dan yang pasti mempunyai tekad yang kuat. Sambil minta dipimpin oleh Tuhan. Gitu sih. Ini ada teman-teman dari Candi Roto mau ikut gabung, jangan cepet-cepet selesainya, Kak. Mbak Ana ada tambahan? Jangan cepet-cepet selesainya. Ini asik ini bahannya, ya. Ayo, ada lagi yang mau tanya? Silakan, mumpung Kakak Kathleen punya banyak pengalaman nih. Ada pertanyaan kah? Kata aku mau tanya deh, Boleh. kalau semisal nih kita kan nggak, misal aku nggak punya hobi, tapi tuh em, aku tuh kadang-kadang kalau semisal baca firman tuh kayak masih males-males gitu. Nah, itu tuh maksudnya kayak cara menanggulanginya itu gimana? Aku nggak punya hobi khusus yang sampai aku kecanduan gitu, nggak ada. Tapi ya itu tadi. Kalau saya dulu pernah diajari sama Mbak Ana, sebelum baca firman, itu berdoa dulu. Tuhan, tolong semua roh yang menghalangi, selaput-selaput yang menghalangi, dan menghambat pengenalan akan Tuhan, disingkirkan semuanya. Apakah ada jawaban dari Mbak Ana sendiri? Iya. Waktu kamu berdoa seperti itu, kamu bisa nggak? Bisa baca firman nggak? Bisa rutin nggak? Saya sendiri, Hmm? sebenarnya cerita saya membaca Alkitab tuh ada cerita sendiri sih, Mbak. Nah, itu diceritakan. Oke, teman-teman. Jadi ceritanya kenapa saya bisa membaca Alkitab setiap hari. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa orang-orang bisa membaca Alkitab setiap hari. Kalau cara orang lain saya nggak tahu, tapi ini cara yang saya alami sendiri. Saya sudah berkali-kali disuruh membaca Alkitab. Dulu waktu saya belum membaca Alkitab. Kayak kurang lebih 2 sampai 3 orang, tapi kayak tetap nggak mau gitu. Males, bener-bener males. Karena udah teksnya panjang-panjang, bahasanya formal, bosan pula. Anyways, suatu hari saya pergi ke ibadah dan didoakan. Kamu, kamu harus baca Alkitab setiap hari. Janji, minimal berapa pasal? Saya waktu itu masih umur berapa ya? Kecil banget pokoknya.
Langsung satu aja cukup. Setelah itu saya selesai doakan, saya balik ke rumah nggak apa-apa, apapun ya udah nggak apa-apa. Lalu mulailah kejadian-kejadian. Awalnya saya tetap baca Alkitab konsisten, oke. Sampai akhirnya saya mulai malas lagi baca Alkitab. Dan Tuhan tahu saya benar-benar kecanduan HP, WiFi saya dimatiin. Entah bagaimana caranya, WiFi itu bisa digerogoti tikus kabelnya, dan akhirnya kita nggak bisa pakai serumah. Ya udah, mungkin itu kayak, oh ya udah sih, mungkin tuh technical problem aja, tikusnya lagi ada tikus nih. Kemudian kabel dibenerin, kemudian saya konsisten baca Alkitab lagi. Setelah itu, tentu saja saya mulai malas lagi saat itu. Terus tiba-tiba di device saya, WiFi-nya bisa mati. Pet. Saya tanya, Mam, WiFi-nya mati? Enggak. Dan saya beneran nyoba di HP-HP mami saya, HP-nya orang-orang yang ada di rumah saya, tuh saya cobain semua. Lah, WiFi-nya kok nggak ada yang mati? Lalu ya udah saya pasrah, kepepet, nggak ada yang bisa saya buka. Saya buka Alkitab. Ya udah saya baca Alkitab, tiba-tiba deng, WiFi saya nyala lagi. Itu di rumah. Oh, mungkin HP-mu spesial itu di turn off sama mama kamu. Enggak, teman-teman. Di kali lain, saya benar-benar nginap hotel. Yang mana kan saya nyambung WiFi hotel ya. Saya hari itu juga nggak baca Alkitab. Dan entah bagaimana caranya, WiFi HP saya pun tidak bekerja. Kemudian kayak, ya Tuhan, masa gini amat sih? Dan benar, saya begitu baca Alkitab, WiFi-nya bisa nyala lagi. Waktu saya pemutusan hobi saya sama yang baca komik dan anime itu, saya juga hari itu saya buka puasa, hari itu saya langsung baca komik dan tidak membaca Alkitab. Tiba-tiba saya mendengar suara cat, dan saat saya turun, ternyata papi saya nggak manggil. Tapi itu suaranya benar-benar jelas banget di telinga saya. Dan saat kayak hah, apa sih ini? Ini apa toh? Sampai saya juga WA Mbak Ana. Saya pun mendapatkan bahwa seperti adanya Samuel yang dipanggil sama Tuhan, dan dia mikir itu suaranya Eli, yang berarti kan suaranya paling nggak mirip kan ya. Saya pun dipanggil demikian. Dan terus saya disadarkan, kan kamu belum baca Alkitab loh, tapi kok kamu udah berani-beraninya baca yang lain. Akhirnya saya baca Alkitab sampai sekarang, cukup rutin, cukup konsisten, setelah dihadapkan dengan berbagai macam kejadian. Jadi puji Tuhan, karena anak yang dididik disayang. Ya, seperti Kak Kathleen, kalian akan mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu ya. Itu artinya bahwa Tuhan menginginkan kalian rutin membaca Alkitab. Nanti ada saja teguran-teguran yang Tuhan berikan kepada kalian, ya, yang membuat kalian akan kembali membaca Alkitab. Ya, dan sebetulnya ini kuncinya ini ya. Coba dilihat di Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Saya minta tolong Twin dibacakan ya. Vera atau Tera ya. Yohanes 14 ayat 23. Sudah ketemu? Ini kuncinya ya. Coba dibacakan Vera atau Tera. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. 14:23 coba. 23. Yohanes 14:23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Ya kan? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, jika kalian mengasihi Yesus, kalian akan menuruti firman-Nya Tuhan. Dan
Bapa di surga akan mengasihi kalian dan kami itu siapa? Tuhan Yesus, Bapa di surga, Roh Kudus ya, akan diam kepadanya, akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi waktu kalian menyukai baca firman, rutin baca firman, itu sebagai tanda bahwa kalian cinta sama Yesus. Itu tandanya. Ini kan ada pertanyaan. Kalau Tuhan Yesus itu tanya sama Twin gitu ya. Tanya sama Dom, tanya sama Cucu, tanya sama JJ gitu ya. Tanya gini, "Eh, anak-anak, apakah kalian mencintai aku?" Yesus tanya gitu, jawabmu apa? Jawab. Dijawab, mikrofonnya dihidupin. Anak-anak, apakah kalian mencintai aku? Kalau Yesus tanya kayak gitu, kalian jawabnya apa? Iya. 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 Terus yang lainnya? Iya, Iya. Iya apa? Iya apa? aku iya juga. Iya apa? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Nah, ya Tuhan, aku mencintaimu. Ya Tuhan, aku mengasihimu. Ya kan? Terus Yesus akan ngomong kayak gini. Kalau kamu mengasihi aku, kamu harus menuruti firman-Ku. Ya kan? Lah kalau tidak pernah baca firman, berarti nggak pernah menuruti firman-Nya, toh? Betul nggak? Betul nggak? Berarti cintanya bohong dong. Berarti cinta sama Yesus bohong dong. Ya toh? Nah, eh, coba renungkan satu ayat ini. Renungkan satu ayat ini saja. Kalau kamu mencintai Yesus, kamu harus mengikuti firman-Nya, menuruti firman-Nya. Berarti kalau menuruti firman-Nya, kalian harus membaca Alkitab. Ya kan? Nah, setelah kalian membaca Alkitab, nanti Bapa, Putra, Roh Kudus diam di dalam kamu. Wah, keren sekali. Kalau Bapa, Putra, Roh Kudus diam di dalam kamu, berarti kamu pemilik surga enggak? Iya. Pemilik surga toh? Betul nggak? Pemilik surga pinter nggak? Cerdas nggak? Pemilik surga kaya nggak? Pemilik surga sehat nggak? Pemilik surga diberkati nggak? Pemilik surga punya segalanya? Iya, Iya. Berarti kan keren ya? Keren ya? Pemilik surga. Karena kamu mau menuruti firman-Nya. Berarti Bapa, Putra, dan Roh Kudus diam di dalammu. Nah, ini pemahaman ini saya harap bisa menolong kalian untuk mencintai baca firman rutin. Oke. Nah, anak-anak di Israel, anak-anak di Israel sana, Yesus kan asalnya dari Israel. Anak-anak dari Israel, mereka wajib menghafal firman, mereka wajib menghafal Taurat. Dan kalian tahu nggak, anak-anak Israel itu pintar-pintar, cerdas-cerdas. Penemu-penemu eh, komputer, penemu-penemu semuanya yang ada di yang lagi kalian nikmati semuanya itu berasal dari orang-orang Yahudi. Orang-orang yang rutin setiap hari apa namanya? Merenungkan Taurat Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Jadi, kalian yang rutin merenungkan firman Tuhan, kalian akan menjadi orang-orang yang pandai, cerdas, berhasil. Itu contohnya Kakak Kathleen. Kakak Kathleen itu ranking 1 loh ya. Kasih tepuk tangan buat Kakak Kathleen dong. Ih, baru gitu udah ngantuk. Kasih tepuk tangan buat Kakak Kathleen. Itu ranking 1 dia di sekolah. Karena rajin merenungkan firman Tuhan. Oke, aku kembalikan kepada Kathleen, silakan.
Ya, ada ayat tambahan lagi di Roma 12 ayat 2. Akan saya bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kira-kira kalau kita memilih persembahan harus yang baik, berkenan, atau yang sempurna nih buat Tuhan? Ada yang bisa bantu jawab? Baik, berkenan, atau sempurna? Nah, di zaman dulu, kalau mau memberikan korban kepada Tuhan, mempersembahkan korban itu harusnya tidak bercacat nih. Domba aja ada cacatnya dikit, ada titik hitamnya dikit aja. Itu nggak boleh dipersembahkan. Yang dipersembahkan harus sesuatu yang kudus, yang benar-benar sempurna banget. Apapun yang jadi, pokoknya harus sempurna. Demikian juga waktu Yesus mati 2000 tahun yang lalu, untuk kita, Tuhan Yesus adalah persembahan yang sempurna. Itu kenapa sebelum ada Yesus di perjanjian lama nih, kan orang-orang harus nyembelih domba atau nyembelih apapun, antara burung atau domba atau lembu, untuk penghapusan dosa. Tapi sejak ada Yesus, yaitu persembahan yang sempurna, kita sudah nggak perlu lagi nih sekarang nyembelih domba, nyembelih kambing, nyembelih burung, atau nyembelih lembu. Karena Tuhan Yesus telah menjadi persembahan yang sempurna. Demikian juga kita harus mempersembahkan diri kita, seluruh diri kita, baik kehendak kita, pikiran kita, akal kita, semua dipersembahin. Gak ada, aduh aku mau mempersembahkan diriku. Tapi otak aku jangan Tuhan, aku masih mau mikir sendiri. Aku masih mau memikirkan hal-hal yang nggak baik nih. Otomatis kan, kalau pikiran kita Tuhan tidak berkenan, atau hati kita batin hal-hal yang buruk nih, misalnya gosipin teman, otomatis kan kita tidak bisa menjadi persembahan yang sempurna nih. Padahal, kalau mempersembahkan sesuatu ke Tuhan, harusnya kita mempersembahkan diri kita yang sudah disempurnakan oleh Tuhan, yaitu menjadi orang yang serupa segambar dengan Yesus yang sempurna. Jadi, untuk ayat hari ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekian. Apakah ada tambahan lagi? Apakah ada yang mau menambahkan? Itu si siapa? Kak Gebi sama Kak Reta, silakan. Oh, ayo Kak Gebi sama Kak Reta atau Dom. Atau kalau ada yang mau bertanya juga boleh. Dom, tanya Dom. Biar asik Dom. Cek nih, paham apa enggak nih Sunyi ya. kata-kata saya tadi. Kak, saya Kak. Ya, silakan. Boleh? Kalau misalnya kadang tuh kayak main game nih, misalnya. Kadang kalau kalah itu sampai buanting HP itu kadang kan kayak piye gitu loh. Sama kalau habis main game kadang mikir males baca Alkitab, tinggal bubuk gitu loh. Gimana Kak caranya? Pertama-tama kamu berdoa sama Tuhan dulu. Tuhan, ini caranya gimana Tuhan? Coba pikirkan lagi, berdasarkan hal yang tadi saya sampaikan, apakah hobimu ini membawa kamu lebih dekat ke Tuhan, atau malah membuat kamu menjauh? Nah, hal-hal yang perlakuan destruktif, merusak, apakah kamu yakin Tuhan berkenan? Apakah Tuhan suka? Nah, pertama-tama doa dulu ke Tuhan. Tuhan,
Kamu yakin dulu nih, kamu berhenti main game selama sekian waktu, kamu lihat perubahannya. Coba, saya dulu juga nggak percaya, tapi akhirnya berhasil juga. Tuhan, aku mau berubah, aku mau berubah untuk ke arah yang lebih baik. Aku mungkin nggak bisa, aku pasti nggak bisa sendiri Tuhan, jadi tolong bantu aku agar bagaimana caranya aku mau berubah. Dah doa dulu. Apakah ada yang lain yang mau menjawab? Nah, tadi kan Jesslyn ya tadi. Jesslyn tadi bilang kalau semisal ada orang yang apa namanya main game sampai apa namanya banting HP, itu kan berarti kan dia emosionalnya itu kebawa ya. Nah, kalau udah emosionalnya kebawa sampai merusak barang, itu kan teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau semisal hobinya seseorang itu tuh kurang baik karena dampaknya bakalan buruk buat kita kan. Karena kan sampai ke bawah emosional, jengkel nih, kalah mungkin. Kalah habis itu banting HP. Itu emangnya apa namanya dari segi apa namanya yang kelihatan itu kan merugikan kita banget tuh teman-teman. Selain itu, kita kan juga jadi kayak mau misal kita lagi main game nih di sekolah bareng teman-teman. Tapi habis itu pelajaran ya apapun lah, pelajaran apapun. Terus habis itu akhir-akhirannya kita jadi bete sendiri. Karena tadi mungkin kalah di gamenya itu kan. Nah, itu kan berarti kan selain ngebuat dampak yang buruk secara fisik, itu kan juga dampaknya di emosional. Terus tadi Kak Kathleen juga bilang kalau semisal itu bakalan bikin kita jauh dari Tuhan. Terus tadi eh eh Jesslyn ngomong bawaannya tuh kayak nggak nggak pengen baca Alkitab mau langsung tidur karena di otak tuh udah capek, pengennya main game, kalah, habis itu capek, udah emosi duluan, di hati nggak enak, jadi males baca Alkitab. Karena kan eh, apa namanya kayak dari segi frekuensi udah beda tuh teman-teman. Jadinya eh, bikin kita juga nggak fokus mau ngelakuin apapun, males buat ngelakuin apapun selain main game karena bete tadi. Ya, tadi kan Kak Kathleen juga udah ngasih tahu kan caranya gimana. Teman-teman bisa ngelakuin itu tadi. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya Boleh, silahkan. jadi bagaimana apa peran doa? Bagaimana kita dapat menghindari godaan untuk terus-menerus? Bagaimana kita dapat menghindari godaan terus-menerus? Memeriksa diri memberikan Tuhan menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Cara menjadikan Tuhan prioritas utama dalam hidup kita ya. Iya, Kak. Jadi mungkin di hidup kita kan ada banyak nih yang harus diprioritaskan nih anggapannya. Belum tentu hal-hal tersebut emang benar-benar harus diprioritaskan sih. Tapi kita anggap aja prioritas lah ini. Nah, misalnya prioritas kita seperti tadi, topik hari ini, hobi kita yang kita jadiin prioritas, hobi kita utama. Tuhan, oke, saya sayang Tuhan. Tapi pada kenyataannya hobi kita udah jadi berhala. Lebih mentingin hal-hal lain lah. Caranya, coba kita lihat dulu. Kita tarik ulang ke belakang. Seberapa banyak sih aku melakukan hal-hal lain dan seberapa banyak aku melakukan hal-hal yang membuat aku lebih dekat lagi sama Tuhan. Setelah kita rasio ini waktunya, kalau tadi kan belum dekat sama Tuhan nih berarti cara untuk mendekatkan. Berarti kan rasio hal-hal lain kan masih segini nih. Sementara rasio kita, waktu kita untuk Tuhan masih segini.
Berarti kita harus meningkatkan waktu kita sama Tuhan dengan cara apa? Berdoa, membaca Alkitab, mungkin fellowship, memuji menyembah, saat teduh, dan lain-lain. Juga bisa mendengarkan khotbah, dan yang pasti bercakap-cakap dengan Tuhan. Apakah sudah cukup menjawab? Berarti yang nanya sudah kejawab belum? Agnes, sudah menjawab belum ya? Nah, bercakap-cakap sama Tuhan tuh gimana sih? Ya awalnya ngomong aja sambil berdoa nih. Tuhan, Roh Kudus, aku mau ngobrol. Mungkin awalnya coba gitu aja. Lama-lama, meskipun awalnya kok nggak balas-balas sih, lama-lama Roh Kudus pasti akan membalas. Kalau kita terus bercakap-cakap dengan Tuhan, Tuhan pun akan bercakap-cakap dengan kita. Apakah ada pertanyaan lagi? Chat ada, Kat. Bacain ya. Kak, misalkan kalau kita kalah konteksnya ini mungkin kalah main game ya. Sampai ngomong kasar itu gimana, Kak? Apakah kalian pernah dengar peribahasa atau perumpamaan yang mengatakan mulut kita adalah harimau kita? Ini tidak hanya di konteks kekristenan atau menjadi anak Tuhan ya, tapi dimanapun, apa yang kita katakan itu harus terfilter. Karena mulut kita memancarkan apa yang ada di dalam hati kita. Kalau misalnya hati kita isinya pahit nih, otomatis kita nggak bisa dong mengatakan hal-hal yang manis. Misalnya kata-kata kasar, pisuhan, dan lain-lain. Kalau kita juga terus mendengar hal-hal yang negatif, otomatis yang masuk ke kita juga nggak ada yang positif. Yang mana menghasilkan kita juga mengatakan hal-hal yang negatif. Berarti nggak boleh ya mengatakan kata-kata kasar meskipun kamu mau kalah game lah, apalah. Coba ganti dari kata-kata negatif, coba ngomong, puji Tuhan. Meskipun awalnya rada agak-agak, aduh nggak kebiasaan nih, tapi lama-lama, karena di hari penghakiman itu, kita dihakimi berdasarkan apa juga yang kita katakan. Mungkin suatu hari kita tanyain, kok kamu ngomong gitu sih? Kan kita nggak mungkin ngomong ke malaikatnya, aduh, gameku kalah. Apakah hal itu menjadi alasan valid di mana kamu dapat mengatakan hal-hal yang bisa membuat dosamu makin bertambah? Cuman gara-gara game kalah, dosamu bisa nambah loh. Cuman gara-gara game kalah, kamu misuh gitu. Jadi ya gitu, tetap nggak boleh ya. Terus ada lagi nih. Kak, apa dosa yang besar bisa diampuni oleh Tuhan? Dosa yang besar, anggap aja membunuh ya. Anggap aja membunuh sebagai dosa yang besar. Meskipun membenci saudara kita ini sudah termasuknya membunuh nih. Anggap aja dosa besarnya membunuh. Apakah Tuhan masih bisa mengampuni kita? Jadi waktu kita lahir baru, dosa kita telah dihapuskan dan dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah menebus kita 2000 tahun yang lalu lebih di kayu salib. Sehingga dosa kita yang merah seperti darah menjadi pulih lagi seperti salju. Tidak berdosa lagi. Tapi kita juga sebagai anak-anak Tuhan yang sudah hidup di dalam Tuhan harus mengusahakan ya nggak boleh dosa. Kita harus bertekad kuat, dia nggak boleh dosa pokoknya apapun yang terjadi. Benar. Apakah dosa kita pasti tentu saja Tuhan bisa mengampuni. Tapi yang pasti ada konsekuensinya. Kalian pernah dengar nggak kisahnya Daud? Daud yang mengambil Bathsheba istri Uria. Daud melakukan dosa yang besar. Iya. Dan akhirnya Daud minta ampun. Iya, Daud minta ampun. Tapi bagaimanapun tuntutan dari iblis akan jalan terus kan. Dia yang hidupnya udah diberkati sama Tuhan, berlimpah-limpah.
hidup dekat dengan bergaul dengan Tuhan, akhirnya tetap harus mengalami tuntutan iblis karena dia melakukan dosa yang sangat besar. Padahal dosa besar, dosa kecil sama-sama dosa sih. Sama-sama nggak boleh. Jadi kalau kamu melakukan dosa, tuntutan dari iblis akan tetap jalan. Dan dalam kasus Daud itu, akhirnya anak-anaknya terpecah belah kan. Ada kisahnya Absalom, dan kisah anak-anaknya Daud yang saling membunuh, dan lain-lain. Jadi bisa diampuni oleh Tuhan, tapi tuntutan iblis pasti tetap jalan terus. Sekian. Apakah ada lagi? Semua dosa kalau kita mengakui di hadapan Tuhan, ya, kita akan diampuni. Dan setelah itu jangan berbuat dosa lagi, jangan sengaja berbuat dosa. Karena ada firman-Nya yang berkata, jika kamu sengaja berbuat dosa, setelah ngerti kebenaran, maka tidak ada korban untuk menghapus dosa. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, akan kita tutup ya. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, pada malam ini. Tuhan, tolong berkati kami, kiranya apa yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu dapat kami lakukan dan kami pahami dengan baik ya Tuhan. Taruh benih itu dalam hati kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti setiap firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami ya Bapa. Bapak, sebentar kami akan melanjutkan belajar kami atau mungkin melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Engkau berkati kami ya Tuhan, sertai kami dengan malaikat-Mu ya Tuhan, agar kami dapat terus berjalan dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bye semuanya. Terima kasih Dadah semuanya. Thank you. God bless you. Bye semua. Aku keluar ya semuanya. Iya dong. Halo Ya, buat bye. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan,
Bapa, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan